Lihat juga dolar indeksnya juga menurun hingga di 103, di level 103 begitu. Apakah Anda lihat ini memang harus kita apresiasi semua instrumen investasi yang membuat capital inflow ini, atau ini sebenarnya semata-mata hanya karena dolar indeks yang menurun? Yang jelas ini memang globalnya cenderung sekarang ini lebih resilient, lebih kondusif ya. Karena memang seperti disampaikan tadi, indeks dolar yang menurun ini merupakan respon terhadap ekspektasi kemungkinan keputusan FOMC di bulan Desember nanti. Tetapi kembali lagi, menurut saya kita jangan complacent ya. Rupiah yang menguat ini bisa sementara karena yang masuk ini masih short term inflow, masih dana-dana jangka pendek yang masuk ke SBN dan equity yang setiap saat itu bisa berbalik kalau misalnya ada perubahan data-data terutama di US dalam minggu depan. Jadi real money investornya ini sebetulnya belum masuk, yang melihat bagaimana perspektif long horizon investment yang lebih panjang, gitu ya, itu belum masuk. Jadi masih dana-dana jangka pendek yang setiap saat akan menurun. Bahwa ada berbagai instrumen di dalam negeri itu adalah menurut saya upaya yang sangat baik untuk bisa menyediakan outlet bagi inflow-inflow yang masuk selama ini sehingga bisa stay mungkin lebih lama ya, lebih lama seperti itu. Tetapi kembali lagi spread yang menyempit ini harus kita waspadai karena di triwulan 4 itu nanti ada supply bond yang cukup besar terutama di US. So far sampai year to date triwulan 3 itu sudah 15,73 triliun penerbitan US bond dan kemungkinan akan sampai 5 triliun lagi di semester 4 ini sehingga mencapai sekitar 20 triliun dan ini adalah supply terbesar setelah Covid 2020. Jadi yield yang bisa meloncat lagi ke depan apalagi kalau ada data-data yang menyebabkan ada ekspektasi inflasi lagi ini juga harus diwaspadai. Demikian, Mbak. Baik, kita beralih ke Pak Andri. Pak Andri, kalau menurut Pak Nanang, ini dana yang masuk di pekan lalu ini sebenarnya masih dalam jangka pendek, artinya masih rentan bagi rupiah ini untuk kembali terdepresiasi. Apakah menurut Anda juga demikian? Iya, Mbak. Saya rasa saya sangat setuju dengan Pak Nanang ya. Apa yang disampaikan terkait dengan bagaimana gambaran atau sentimen yang datang dari faktor global. Kita bisa melihat swingnya September, Oktober, dan juga kemudian November. Ya, November juga didrive karena angka inflasi Amerika Serikat yang slower atau lower than market expectation, dan kemudian ada harapan. Ya, jadi yang main juga ada ekspektasi bahwa tingkat inflasi Amerika Serikat ke depannya itu akan terus turun gitu ya, menuju atau mendekati dari target the Fed-nya sendiri gitu. Nah, namun tentu saja faktor resikonya sangat masih sangat tinggi karena memang faktor data driven-nya juga sangat besar, terutama kalau kita lihat misalnya ya kita berandai-andai misalnya kalau di kuartal di periode atau di bulan berikutnya data inflasi di Amerika Serikat tidak sesuai dengan market expectation atau lebih tinggi, tentu saja itu akan bisa mengubah sentimen lagi ke depannya. Dan kita sudah melihat itu di sepanjang tahun 2023 ini, terutama dalam 3 bulan terakhir, di mana kalau kita lihat market sentiment atau market expectation ya terhadap inflasi dan juga terhadap trajektori dari Fed Fund Rate itu berubah terus-menerus. Jadi kalau tadi saya katakan misalnya saat ini market expectation terhadap Fed Fund Rate-nya itu akan ada pemangkasan di bulan Juni, beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu itu masih di bulan Juli. Bahkan kalau kita lihat di awal tahun, itu sudah sebenarnya banyak yang memperkirakan bahwa harusnya sudah dipangkas dari awal tahun 2024. Jadi ini mengindikasikan memang marketnya sendiri masih sangat data driven dan ingin melihat juga bagaimana perkembangan dari indikator-indikator makroekonomi di Amerika Serikat. Dari sisi domestiknya tentu saja berbagai langkah dari Bank Indonesia untuk meng-create instrumen itu sangat positif, tentu saja sebagai outlet atau sebagai penempatan
ya dana-dana dan tentu saja untuk menambah likuiditas US dollar atau likuiditas falas di domestik. Dan ini tentu saja sangat penting, terutama kalau kita melihat tantangan tadi, ya tentu saja ini untuk meningkatkan capacity, ya terutama dalam menjaga stabilitas nilai tukar kita ke depannya. Saya rasa itu, Mbak. Baik, lalu terkait dengan transaksi berjalan ini juga diproyeksi akan menuju defisit begitu. Apakah Anda lihat ini juga menjadi salah satu tantangan juga yang mungkin bisa mengganggu kestabilan rupiah? Kita ke Pak Andi sekali lagi. Iya, betul, Mbak. Jadi kalau kita lihat defisit, kita ekspektasi di tahun ini current account kita itu akan berada di kisaran defisit 0,1 sampai 0,2% dari GDP. Ya, namun sebenarnya relatif masih lebih baik dibandingkan initial forecast kita, ya. Jadi angka ini, nowcasting ini sebenarnya kita targetnya tuh di minus 0,65% dari GDP. Jadi kalau memang keluar di minus 0,1, minus 0,2, sebenarnya tekanannya dari sisi current account bukan terjadi di 2023, namun perlu diwaspadai juga current account defisit yang bisa melebar di tahun 2024 nanti. Memang mungkin slower import masih bisa terjadi di first half, tapi kita bisa melihat ada potensi higher imports di second half ketika memang sektor retail, ya sektor real maksud saya, itu udah mulai berancang-ancang untuk menghadapi tahun 2025. Biasanya tahun 2025 atau 1 tahun setelah pemilu di periode-periode yang lalu banyak kemudian sektor real itu yang kemudian mulai berancang-ancang untuk lebih ekspansif. Dan ini tentu saja akan bisa mengerek angka impor kita. Nah, jadi memang yang perlu diwaspadai ke depan itu adalah widening dari current account deficit kita. Baik, kita beralih lagi ke Pak Nanang. Pak Nanang, artinya Anda juga sepakat dengan Pak Andri kalau memang transaksi berjalan kita sudah menuju ke defisit. Apakah ada langkah mungkin yang bisa kita lakukan dari dalam negeri untuk bisa mencegah hal tersebut? Iya, betul. Memang salah satu yang menjadi harus diwaspadai adalah current account. Current account defisit sekarang masih aman. Artinya sebetulnya kalau triwulan 2 itu 0,63% terhadap GDP, kemudian lanjut ke defisit 0,25%. Tetapi kita harus lihat bahwa ini over balance berada defisit gitu. Jadi current account dan financial account udah mengalami defisit di triwulan 2 dan 3, itu harus kita waspadai. Karena Indonesia ini memang sangat tergantung terhadap ekspor komoditas. Kalau kita lihat harga komoditas masih tinggi, tetapi apakah persoalannya akan sustain di 2024? Kalau growth global turun, Cina juga turun, US juga mengalami moderasi, artinya sebetulnya harga komoditas ini tidak akan stay elevated, ya, akan tetap tinggi. Pasti akan terjadi koreksi yang memang sudah meningkat pada saat COVID 2020 pada saat itu. Jadi kalau misalnya current account defisit, memang current account defisit ini merupakan pola yang terjadi cukup lama di Indonesia. 2012 sampai 2019 Indonesia sudah mengalami periode panjang defisit bahkan sampai 3%. Kondisi sekarang ini masih di bawah 1%, tetapi saya setuju memang 2024 ini harus diwaspadai. Kalau misalnya ada pemilu nanti, ya, di 2024, ada beberapa proyek pemerintah yang cukup besar termasuk di IKN yang memerlukan impor yang tinggi, itu akan mendorong impor kita cepat naik. Sementara harga komoditas belum tentu setinggi sekarang. Jadi current account defisit ini walaupun sekarang masih aman, harus diwaspadai, itu akan bisa melebar defisitnya. Dan tentu ini akan terefleksi nanti di market dalam bentuk supply falas yang menurun dan kebutuhan falas yang meningkat. Sementara The Fed masih tetap suku bunganya masih tinggi sampai semester 2 sampai pertengahan 2024 nanti. Jadi 2024 sampai pertengahan ini memang harus kita waspadai karena current account masih aman, tetapi defisit trajektorinya kemungkinan akan melebar defisitnya, walaupun tetap masih dianggap sustainable seperti itu. Sehingga beberapa hal yang terkait dengan
menjaga sektor eksternal ini harus tetap diupayakan, dan tentunya perlu policy-policy bukan hanya dari Bank Indonesia. Kalau Bank Indonesia barangkali lebih banyak terkait kebijakan moneter, tetapi bagaimana mendorong ekspor-ekspor yang tidak tergantung pada harga komoditas, ini menjadi penting. Juga impor substitusi untuk mengurangi impor-impor yang memang sebaiknya kita produksi dalam negeri sebisa mungkin, seperti itu. Dan ini akan berdampak terhadap stabilitas rupiah ke depan dalam perspektif yang panjang. Demikian, Mbak. Baik, artinya dibutuhkan insentif fiskal juga untuk para eksportir. Menurut Anda, apakah ini harus dilakukan sesegera mungkin, artinya di sisa tahun 2023 ini? Kalau menurut saya harus mulai dipikirkan dari sekarang gitu ya. Sekarang ini justru insentif untuk mendorong bagaimana mensubstitusi barang-barang yang selama ini banyak diimpor dari luar, terutama barang-barang modal ya, barang-barang capital dan juga bahan baku. Dan tentunya adalah bagaimana mendorong ekspor, terutama yang tidak berbasis pada sumber-sumber yang ekstraktif seperti CPO, kemudian coal. Coal ini setiap bulan kita menerima devisa sampai 2,5 billion. Itu yang mendorong sebetulnya surplus yang cukup tinggi dalam beberapa bulan terakhir, karena harga coal masih tinggi, harga CPO masih cukup tinggi. Sehingga kalau kedua komoditi ini di 2024 turun karena demand-nya yang turun, ini harus ada pengganti supaya current account kita tetap bisa terjaga.